Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu saham di sektor jasa pertambangan batubara, yaitu PT Petrosi ya, dengan kode saham PTRO. Nah, Petrosi ini juga sudah diakuisisi guys oleh Bapak Prayogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia atau konglomerat yang ada di Indonesia ya guys ya, melalui PT Petrindo Jaya Kreasi dengan kode saham cuan. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu, Petrosi ini juga bergelut di bidang kontraktor pertambangan dengan pengalaman lebih dari 48 tahun, guys. Lalu ada jasa rekayasa, pengadaan dan juga konstruksi, dan jasa migas atau minyak dan gas bumi. Ya, kita akan lihat untuk komposisi pendapatan ya yang dihasilkan oleh Petrosi. Yang pertama adalah dari sektor penambangan itu 56,8%, lalu dari konstruksi 14,5%, dari jasa 14,7%, dan dari rekayasa 13,5%. Adapun pelanggan-pelanggan Petrosi ini adalah perusahaan yang besar gitu guys ya. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia, itu menyumbang sebesar 21,7% pendapatan untuk Petrosi. Lalu ada PT Kideko Jaya Agung 20,6%, PT Binuang Mitra Bersama itu 13,6%, dan PT Indonesia Pratama 21,4%, dan lain-lain 22,6% guys ya. Nah, memang ketika berita mengenai akuisisi Petrosi ya oleh Bapak Prayogo Pangestu melalui PT Petrindo Jaya Kreasi sebesar 34%, ini lumayan cukup heboh gitu guys ya, karena memang waktu itu ada berita bantahan ya. Jadi di sebelum tanggal ini, yaitu di tanggal 6 kalau nggak salah ya guys ya, waktu itu memang ada berita mengenai akuisisi Petrosi oleh Bapak Prayogo Pangestu. Tapi di hari itu pun, di sore harinya itu ada berita bantahan. Ya, jadi waktu itu memang masih simpang siur. Nah, tapi di hari berikutnya muncullah berita ini bahwa fix Petrosi diakuisisi sebesar 34% oleh Bapak Prayogo Pangestu melalui Petrindo Jaya Kreasi ya, atau kode sahamnya cuan. Nah, di mana PT Petrindo Jaya Kreasi juga sudah mengakuisisi ya, belum lama setelah akuisisi Petrosi ini, PT Petrindo itu mengakuisisi tambang mutu ya, atau tambang batu bara mutu milik PT Indika Energy. Ya, jadi di sini kita lihat ya bahwa tujuan Bapak Prayogo Pangestu ini melakukan akuisisi pertambangan batu bara ya, dan juga Petrosi ini adalah untuk mengintegrasikan saham-sahamnya dan perusahaannya agar lebih besar lagi gitu guys ya, khususnya di sektor pertambangan batu bara. Di mana yang berarti nanti cuan ini punya tambang batu bara dan juga punya jasa pertambangannya melalui Petrosi ya guys. Nah, ini saya rasa bisa menjadi sentimen yang positif dan potensi untuk kedepannya akan cukup bagus. Kita lihat untuk fundamental ya saham Petrosi. Kita lihat ya untuk hari ini ternyata Petrosi ada penurunan 1,72% ke level 4.000 guys ya. Nah, apakah di harga 4.000 ini sudah cocok untuk kita beli atau kita tunggu dulu nih untuk base price-nya? Ya, kalau misalkan kita dikasih harga lebih murah kan nantinya average yang kita miliki juga lebih rendah daripada orang lain gitu guys. Ya, jadi per tanggal 14 November ya, hari ini hari Selasa, itu harga Petrosi di harga 4.000. Kita lihat untuk net income atau laba bersih saham Petrosi ini ternyata di tahun 2023 mengalami penurunan ya guys ya. Kita lihat di kuartal 1 ini hanya 44 miliar dan kuartal 2-nya ada kenaikan menjadi 118 miliar. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang ini terlihat ada penurunan ya, dari sisi kinerjanya dan laba bersihnya juga turun. Nah, tapi untuk kinerja terbaru kuartal 3-nya untuk saham Petrosi ini belum keluar guys. Jadi kita masih menunggu ya untuk rilis laporan keuangan kuartal 3-nya. Ya, semoga saja untuk kuartal 3-nya nanti ya saham Petrosi ini bisa mencatatkan kenaikan laba bersih agar potensi kenaikan harganya juga bisa lebih tinggi lagi. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kita lihat Petrosi dari sisi valuasi PER dan juga PBV, ini akan menjadi satu-satunya saham Bapak Prayogo Pangestu yang memiliki PER dan PBV atau memiliki valuasi yang masih cukup murah jika dibandingkan dengan BRPT, jika dibandingkan dengan Cuan, jika dibandingkan dengan brand. Petrosi ini saya rasa valuasinya ya yang paling murah lah daripada saham-saham tersebut. Dari PER ya kita lihat untuk price earning ratio itu 12,50 kali. Sedangkan dari PBV atau price to book value itu masih di angka 1,15 kali dari nilai bukunya.
Ya, yang berarti di sini Petrosi adalah saham yang tidak bisa dibilang under value, tapi lebih murah daripada saham Bapak Prayogo Pangestu yang lainnya. Kita lihat ya untuk dividen terakhir yang dibagikan oleh PT RO, guys ya. Di sini dividennya 1.145 per lembar saham, lalu untuk dividen payout ratio-nya 356,22%, ya lebih tinggi ya daripada 100%, berarti mengambil kas dari laba ditahan. Lalu dividen yield-nya 28,51%, yang mana ini dibagikan di tahun ini tanggal 25 Mei 2023. Kita lihat untuk profitabilitas saham Petrosi. ROA-nya itu 5,84%, ROE-nya 18,21%, which is ini sangat menarik guys ya. Profitabilitasnya bagus. Gross profit margin 16,43%, operating profit margin 9,20%, dan net profit marginnya 5,39%. Ya, jadi sangat menarik guys ya untuk saham Petrosi. Kalau saja nanti laporan keuangan kuartal 3-nya laba bersihnya bisa naik, saya rasa saya pun mulai tertarik gitu guys ya kalau misalkan kinerjanya positif nih untuk kuartal 3-nya. Tapi sampai saat ini saya masih wait and see aja dulu guys ya, melihat perkembangannya bagaimana, apakah kinerjanya positif ya atau malah turun dulu gitu guys. Kita akan lanjut melihat pertumbuhan EPS atau earning per share saham Petrosi. Kita lihat dari tahun 2017 ternyata ini ada kenaikan tiap tahunnya sampai di tahun 2022 ya, EPS-nya 632. Ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2017 ya sampai tahun 2022 lalu guys. Nah, jadi untuk saham Petrosi ya saya rasa memang bisa menjadi sangat bagus ya sahamnya, apalagi dipegang oleh salah satu konglomerat yang ada di Indonesia, bisa berkembang lebih bagus lagi ketika menunjukkan kinerja yang positif. Kita akan langsung lihat untuk price action saham Petrosi. Ya dari tanggal 6 Oktober, sorry guys, dari tanggal 6 Oktober betul ya, 6 Oktober sampai hari ini tanggal 14 November, saham Petrosi ini masih dalam channel uptrend. Ya, masih dalam kenaikan gitu guys. Ya, kalau misalnya kita lihat meskipun memang hari ini mengalami penurunan ya, 1,72% ke level 4.000. Tapi secara jangka menengahnya ini sebenarnya masih uptrend. Kita akan lihat apakah Petrosi ini dia akan turun lebih dalam lagi dan terus melemah atau akan lanjut menguat ya guys ya. Nah, kalau misal kita lihat untuk Petrosi sejak dia bagi dividen memang harga sahamnya cenderung turun. Lalu di sini juga ada dividen trap juga gitu guys ya, karena kan dividennya lumayan cukup besar. Jadi memang wajar ya kalau misalkan ada dividen trap. Dan untuk Petrosi ini ternyata sempat menyentuh area 6.000 guys, sempat menyentuh area high di 6.000. Jadi upside-nya ini masih sangat tinggi ya, dari harga 4.000 kalau misalkan naik menjadi 6.000, wah ini cuannya gede guys dari capital gain. Nah, untuk dividen nanti kita akan lihat guys ya besaran dividen yang akan dibagikan oleh Petrosi ini, terutama untuk tutup buku tahun 2023 yang akan dibagikan di tahun 2024 nanti. Apakah masih bisa bagi dividen jumbo atau tidak? Oke guys, kita akan lanjut ya melihat harga wajar saham Petrosi. Pernya tadi sudah kita bahas ya, dari valuasi ini lebih murah daripada saham-saham milik Bapak Prayogo Pangestu lainnya seperti Barito Pacific, seperti PT Petrindo atau Cuan, ya, lalu Barito Renewables atau Brand. Nah, ini secara valuasi Petrosi ini lebih murah lah daripada saham-saham yang tadi sudah kita sebut. Pernya 12,5 kali, sedangkan PBV-nya 1,15 kali. Ya, kita lihat di sini untuk proyeksi EPS tahun 2023 itu 322 per lembar saham. Kita akan gunakan datanya ya, 322 per lembar saham, lalu kita masukkan EPS di tahun 2013 ya sebesar 209 per lembar saham. Ya, dengan pertumbuhan EPS atau laba bersih secara tahunannya naik 4,42%. Maka nilai intrinsik atau harga wajar saham Petrosi berdasarkan kinerjanya di tahun 2023 ya kita akan lihat ini mencapai harga wajarnya ya 2.883. Tentunya ini lebih rendah daripada harga saat ini, yang berarti saham Petrosi ini dengan kinerjanya di tahun ini, di tahun 2023 itu diproyeksikan akan turun ya. Kita akan lihat margin of safety-nya pun minus di sini. Tapi berbeda cerita kalau misalkan angkanya ini kita rubah menjadi kinerja di tahun 2022 lalu guys ya. Kita coba besarkan di sini. Nah, EPS di tahun 2022 kalau misalkan kita rubah EPS-nya 638. Kita akan coba ganti ya, 638
lalu kita rubah lagi di sini 638. Maka pertumbuhan IPS-nya 11,81% secara tahunan ya. Kita rubah 638. Nah, di sini harga wajarnya akan naik guys menjadi 9.409 ya dengan margin of safety 57,49% yang berarti di tahun 2022 lalu ya dengan harga saat ini kinerja di tahun lalu itu sebenarnya sangat bagus gitu guys yang berarti harga wajarnya pun pastinya akan tinggi. Kita coba cek ya untuk tahun 2022 harga Petrosi ini di harga berapa sih gitu kan ya. Nah, ini November, Oktober, November tahun 2022 itu di harga 2.800. Lalu di Desember 2022 itu dia naik ya. Kita coba cek sampai akhir Desember. Ini Januari guys ya. Nah, di sini guys. Sempat menyentuh area high di 4.500 ya. Di tahun 2022 lalu di bulan Desember. Harganya 4.500, harga wajarnya 9.400. Ini dengan kinerja di tahun lalu ya guys ya, tahun 2022. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalkan IPS di kuartal 3-nya naik, berarti kinerjanya positif dan berarti proyeksi IPS-nya ini akan naik ya, tidak di angka 322 gitu guys ya. Ini kan baru proyeksi ya, baru proyeksi aja. Nah, kalau misalkan IPS-nya naik berarti nanti angkanya pun akan berbeda. Misalkan ke angka 400. Nanti kan harga wajarnya juga akan berubah gitu guys ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Misalkan IPS-nya bisa naik, itu tentunya harga wajarnya akan berubah mengikuti dengan kinerja perusahaan Petrosi ini. Itu guys ya. Tapi memang karena kuartal 3-nya belum keluar, jadi kita masih menggunakan proyeksi dari RTI Business. Itu guys ya. Oke guys, semoga saja untuk kinerja Petrosi ini bisa semakin bagus ya, dan dividennya bisa semakin besar. Nah, kita akan bahas dividen kali ini. Untuk dividen saham Petrosi, oh belum diganti guys, sorry ya, kita ganti dulu PTRO ya. Harga sahamnya 4.000. Lalu untuk dividen payout ratio-nya ini sekitar 25%, tapi di tahun lalu memang membagikan lebih dari 100% ya guys ya dari EPS-nya, yang berarti ini dividen payout ratio-nya 188% dari laba bersihnya. Tapi di tahun 2021 lalu ini tidak bagi dividen. Coba kita cek dividennya guys ya. Kita akan cek dividennya dari sekuritas. Kita coba cek EPS-nya dari sekuritas ya biar lebih jelas lagi. Nah, dividen ya, kita bahas soal dividen. Dengan dividen payout ratio, kalau misalkan Petrosi ini bisa bagi 70% aja dari laba bersihnya, maka dengan EPS 322 Petrosi ini bisa bagi dividen sebesar 225 per lembar saham ya. Dividen yield-nya kisaran 6 sampai 7%-an. Kalau misalkan dividen payout ratio-nya 70 sampai 90%, which is sebenarnya ini lebih rendah ya daripada dividen di tahun lalu, di tahun 2022 lalu. Tapi memang untuk beberapa saham ya ada yang dia membagikan lebih dari 100%. Itu biasanya anomali, guys. Anomali dari dividen saham, ya. Dimana ketika sebuah perusahaan itu misalkan EPS-nya 600 tapi bagi dividen 1000, itu kan lebih banyak, lebih besar dividen daripada penghasilannya gitu. Tapi itu sah-sah saja, yaitu sesuai dengan keputusan hasil dari RUPS tahunan. Seperti itu, guys ya. Kita akan coba cek ya untuk dividen saham Petrosi. Ya, di tahun 2022 ya, di tahun 2022 lalu itu sempat bolong guys ya, sempat bolong setahun tidak bagi dividen. Nah, di sini ternyata Petrosi ini juga sebenarnya pernah membagikan dividen 1.195 per lembar saham itu di Juli 2011. Ya, di tahun 2011 ternyata juga pernah bagi dividen besar. Yang berarti meskipun ada beberapa tahun ya yang dia tidak bagi dividen, ketika pendapatan dari Petrosi ini besar, Petrosi ternyata bisa bagi dividen besar juga guys ya. Ini kita lihat di Juli 2011 dan di Mei 2023 membagikan dividen yang cukup besar ya, sekitar Rp1.100 per lembar sahamnya. Nah, berarti kan ini belum masuk terhadap kategori dividen investing karena dari sisi pembagian dividen ini tentunya belum stabil gitu guys ya, bisa kita bilang belum stabil. Tapi ya kalau misalkan teman-teman mungkin ya
melihat Petrosi ini punya potensi kenaikan harga yang bagus, lalu teman-teman juga masuk ke dalam capital approach yang mana teman-teman lebih fokus terhadap mencari saham-saham murah dan berpotensi untuk naik untuk mendapatkan capital gain, ini sebenarnya sah-sah saja ya, sah-sah saja gitu. Siapa lagi ada dividen, kan ini sebagai keuntungan lebih ya untuk kita dalam berinvestasi saham. Seperti itu guys ya. Nah, di sini kita proyeksikan ya untuk tahun 2024 nanti kalau Petrosi tidak bagi dividen payout ratio lebih dari 100% lagi, minimal teman-teman dapat dividen yield sekitar 6 sampai 7 persenan gitu guys ya dari saham Petrosi ini. Oke guys, kalau misalnya teman-teman ada yang nyangkut di saham Petrosi boleh tulis-tulis aja di kolom komentar ya, nanti akan kita balas pertanyaannya teman-teman kalau misalkan saya ada waktu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.